Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan 10 ya. Untuk materinya sendiri yaitu mengenai divide and conquer. Oke, langsung saja saya jelaskan. Algoritma divide and conquer. Algoritma divide and conquer ini merupakan algoritma yang berprinsip yaitu memecah-mecah permasalahan yang terlalu besar menjadi beberapa bagian kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Langkah-langkah di dalam divide and conquer sendiri ini ada 3. Yang pertama adalah divide. Divide di sini yaitu membagi persoalan menjadi beberapa sub-sub masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan semula namun berukuran lebih kecil. Atau bisa dikatakan idealnya itu berukuran hampir sama. Yang kedua itu ada conquer, yaitu menyelesaikan masalah atau data yang telah dipecahkan pada langkah pertama, yaitu dengan menggunakan algoritma sederhana. Dan yang ketiga yaitu combine, adalah menggabungkan solusi masing-masing sub-sub masalah sehingga membentuk solusi atau hasil akhir dari persoalan semula. Nah, bentuk umum dari proses metode divide and conquer sendiri kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada inputan itu dipecah menjadi input 1, input 2, input 3 sampai dengan input K. Kemudian dari sini itu akan didapatkan sub problem 1 ya, problem 2, sub problem 3 sampai dengan K. Selanjutnya dari sub problem maka akan didapatkan subsolusi ya. Subsolusi 1, 2, 3, K. Nah, dari sini kemudian akan digabungkan kembali menjadi solusi optimal. Jadi intinya dari satu masalah kemudian dipecah-pecah ya, dapatkan solusi. Nah, dari masing-masing solusi itu nanti akan digabungkan menjadi satu. Menjadi solusi yang paling baik. Oke, untuk pengertian dari metode sorting sendiri, di sini adalah proses pengaturan sederetan data ke dalam satu urutan atau susunan urutan tertentu, di mana data yang diurutkan ini bisa berupa data bilangan, data karakter, maupun data string. Nah, untuk macam-macam sorting sendiri, yang pertama ini ada yang namanya selection sort, ya. Selection sort ini adalah algoritma pengurutan yang sederhana namun sangat efisien di dalam penggunaannya. Selain itu juga memiliki penulisan kode yang simple. Algoritma ini menggabungkan metode searching dan sorting, di mana dalam selection sort itu ada dua cara pengurutan, yaitu secara ascending atau mengurutkan dari kecil ke besar, di mana indeks nilai paling kecil itu disimpan lalu ditukar dengan indeks pertama. Sedangkan cara yang kedua yaitu menggunakan descending ya, yaitu mengurutkan dari besar ke kecil. Di mana indeks dengan nilai paling besar itu disimpan lalu ditukar. Nah, untuk cara kerja selection sort sendiri, yang pertama yaitu jika menggunakan cara ascending, maka program akan mencari indeks dengan nilai paling kecil dari semua data yang diacak lalu ditukar dengan indeks paling depan. Yang kedua, setelah itu program akan mencari lagi indeks dengan nilai kecil kedua, di mana nanti akan disimpan pada variabel temporary lalu ditukar dengan indeks yang kedua. Kemudian dilakukan hal itu seterusnya ya sampai semua data terurut. Nah, sebagai contoh ya. Ini misalnya ilustrasi cara mengerjakan menggunakan selection sort. Misal di sini kita punya array di mana nilainya ada 7, 4, 5, 9, 8, 2, 1 ya. Maka langkahnya ya kita lihat menukar yang kecil dengan yang besar. Nah, kita perhatikan.
dari ini yang paling kecil ya, di sini adalah 1 ya. Maka di sini angka 1 ini akan kita tukar ke paling depan ya. Maka kita pindahkan ya. Itu nilai 1 ini tukar tempat di angka 7, sedangkan angka 7 itu akan kita tukar di angka 1 ya. Jadi saya tukar tempat ini menggunakan nilai yang paling kecil ya. Maka akan hasilnya menjadi seperti ini. 1 itu di depan, 7-nya ke belakang ya. Kemudian yang lainnya 4, 5, 9, 8, 2 ini tetap. Ya, ini langkah pertama. Selanjutnya, yang kedua, kita ke sebelahnya lagi. Ya. Nah, kita lihat yang ini saja ya. Kita lihat yang ini saja tadi. Tadi yang pertama ini ya. Kemudian kita tukar 1 dengan 7. Nah, maka 1 di sini, 7-nya di sini. Ya. Yang tengah ini tetap. Yang kedua, selanjutnya adalah kita lihat ya. Gitu, yang paling kecil lagi kita perhatikan dari mulai 4, 5, 9, 8, 2. Yang paling kecil adalah 2. Nah, 2 kita letakkan di dekat dengan 1. Maka 2 tukar tempat dengan nilai 4. Nah, tukar tempat maka akan menjadi seperti ini. 1, 2, nah 4-nya pindah ke sini ya. Nah, 4 di sini. Maka menjadi 1, 2, 5, 9, 8, 4, 7. Nah, setelah seperti ini, kita lihat lagi. Ya. Mana yang lebih kecil lagi? Oh, ternyata 4 ini lebih kecil. Maka 4 tukar tempat dengan angka 5. Ya, 4 pindah ke sini, 5 pindah ke tempatnya 4. Maka menjadi 1, 2, 4 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5 ya. Kemudian ini ya, 1, 2, 4, kemudian 9, 8, 5-nya di sini ya, karena itu ke 4 sama 5, 5, 7. Nah, setelah itu kemudian kita perhatikan yang angka 4 terakhir, 9, 8, 5, 7. Nah, paling kecil lagi mana? Paling kecil adalah 5. Ya, maka 5 kita pindahkan di sini. Ya, setelahnya 4. Maka 5 dipindah ke 9, 9 pindah ke 5. Maka hasilnya menjadi 1, 2, 4, 5. Ya, setelah dipindah 8, 9, 7. Ya. Kemudian kita perhatikan 8, 9, 7. Yang paling kecil mana? Paling kecil 7. Maka 7 dipindah ke 8, 8 pindah ke 7. Ya, kita tukar tempat. Maka menjadi 1, 2, 4, 5, 7. Ya, 9, 8. Nah, 9, 8 lebih kecil 8. Maka tukar tempat 8 ditaruh di sini, 9-nya pindah ke sini. Maka akan menjadi 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. Nah, maka menjadi urutan yang benar. Ya, maka array 7, 4, 5, 9, 8, 2, 1 itu akan menjadi 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 melalui metode selection sort. Ya, jadi selection sort itu hanya tukar tempat, ya, mengganti tempat dari yang kecil, yang besar, yang kecil itu menjadi ke depan, yang besar jadi ke belakang. Ya. Nah, ini kemudian contoh penerapan pada Python ya. Jadi selection sort ini kalau dibuat di dalam program Python ya, kurang lebih seperti ini ya untuk codingnya, di mana kita tadi memasukkan ya daftar angkanya 7, 4, 5, 9, 8, 2, 1. Maka kalau dibuat ke dalam selection sort ya, maka kalau dijalankan atau dicetak hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Ya, ini jadi kalau pakai program, kalau tadi pakai secara manual.
Selanjutnya adalah cara yang kedua, yaitu ada bubble sort. Nah, kalau bubble sort ini adalah teknik pengurutan data dengan cara menukar dua data yang bersebelahan jika urutan dari data tersebut itu salah. Untuk algoritma ini bisa mengurutkan data dari yang besar ke kecil, ya, atau kebalikannya dari kecil ke besar. Nah, algoritma ini tidak cocok untuk set data dengan jumlah besar, ya, karena kompleksitas dari algoritma ini adalah di mana n adalah jumlah item. Kelebihan dari bubble sort sendiri, yang pertama, yaitu merupakan metode yang paling simple. Kemudian yang kedua, itu mudah dipahami algoritmanya. Sedang kelemahan dari bubble sort, yaitu meskipun simple, tapi ini merupakan metode pengurutan yang paling tidak efisien. Nah, ini contoh ilustrasi ya di dalam mengerjakan metode bubble sort. Misal diketahui, ya ini langkah pertama, ini langkah kedua, ini langkah ketiga. Atau iterasi, mungkin ya kalau di slide itu. Yang bisa diketahui ya, di sini, yaitu array-nya 5, 1, 4, 2, 8. Nah, maka kita urutkan ya di sini. 5, 1, 4, 2, 8. 5 dengan 1. Lebih kecil mana? Lebih kecil 1. Ya, maka kita swap, kita tukar. 1 ada di sini, 5-nya di belakang. Ya. Maka akan menjadi 1, 5, 4, 2, 8. Ya. Selanjutnya kita perhatikan. Ini 1 di depan. 5 dengan 4 lebih kecil mana? Lebih kecil 4. Ya, maka 4 ya, kita tukar ke depan. Kita tukar ke depan. Menjadi 1, 4, 5, 2, 8. Ya. Nah, udah kita ke belakangnya lagi. Ya. 2 dengan 5. 2 dengan 5 lebih kecil mana? Lebih kecil 2. Maka 2 akan maju ke depan, 5-nya ke belakang. Maka menjadi 1, 4, 2, 5, 8. Ya. Setelah seperti ini, kita perhatikan. Ya. 5 dengan 8 lebih kecil mana? Lebih kecil 5. Karena lebih kecil 5, maka posisinya tetap. Maka tidak ada pertukaran. Ya, di sini tidak ada pertukaran. Nah, maka untuk iterasi pertama atau first pass-nya menjadi 1, 4, 2, 5, 8. Ya. Nah, dari sini kemudian kita lanjut ke iterasi kedua. Nah, iterasi kedua kita perhatikan. Ya, hasilnya adalah ini. Ini kita pindahkan ke sini menjadi 1, 4, 2, 5, 8. Nah, kita perhatikan. 1 dengan 4 itu lebih kecil berapa? Lebih kecil 1 ya. Nah, kalau lebih kecil 1 berarti dia tetap. Tidak ada pertukaran. Maka menjadi 1, 4, 2, 5, 8. Nah, kemudian kita geser. 4 dengan 2. 4 dengan 2 itu lebih kecil mana? Lebih kecil 2. Nah, maka 2-nya akan bergeser. 2-nya akan bergeser ke sini. Ya, 4-nya pindah. Maka menjadi, ini digeser ya, menjadi 1, 2, 4. Ya, 1, 2, 4, 5, 8. Ya. Nah, kita perhatikan 4 dengan 5. Ini sudah sesuai belum? Sudah ya. Kalau sudah maka tidak ada pertukaran. Ya. Kemudian kita bandingkan lagi yang bawahnya lagi. 5 dengan 8. 5 dengan 8 itu bagaimana? Ada pertukaran? Jelas tidak, karena 5 lebih kecil dari 8. Ya, maka tetap. Maka menjadi 1, 2, 4, 5, 8. Ya. Nah, dari sini kemudian kita masuk ke iterasi ketiga. Tadi hasilnya 1, 2, 4, 5, 8. Nah, kita lihat bandingkan lagi. Ya, kira-kira bagaimana? Sudah sesuai belum? Nah,
1, 2, 4, 5, 8. Nah, ini urutannya sudah sesuai. Nah, maka tidak ada yang namanya pertukaran kembali. Ya, maka dari 5, 1, 4, 2, 8 itu menjadi 1, 2, 4, 5, 8. Ya, jadi sebenarnya sampai iterasi kedua ini sudah cukup karena di sini sudah berurutan. Kemudian kalau kita terapkan pada Python ya, maka programnya kurang lebih seperti ini. Ya. Selanjutnya metode ketiga itu ada insertion sort ya. Nah, insertion sort sendiri ini adalah sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data pertama yang kemudian diurutkan lalu mengecek elemen data berikutnya satu persatu dan membandingkannya dengan elemen data yang sudah diurutkan. Nah, insertion sort ini bertujuan untuk mengurutkan seluruh array dari kiri ke kanan. Di mana cara kerja insertion sort ya, ini anggap saja seperti kita sedang bermain kartu. Ya, di mana saat kita memegang beberapa kartu, di sini kita mulai membandingkan satu persatu ya, dari mulai ujung kiri. Di mana dibandingkan ya, kemudian nominal terkecil itu biasanya akan diletakkan di sebelah kiri. Ya, begitu terus sampai nanti didapatkan urutan yang benar yaitu dari kiri ke kanan. Nah, ini. Ya, contohnya kalau kita bermain kartu. Nah, untuk ilustrasinya ya, menggunakan insertion sort ini kurang lebih ini ada contohnya. Ya, misal diketahui array nilainya adalah 5, 2, 4, 6, 1, 3. Ya. Nah, maka kita urutkan ya. Dari sini 5 dengan 2. Nah, 5 dengan 2 berarti lebih kecil 2. Ya, maka 2-nya ke 5. Pindah ini. Ya, ini tukar. Selanjutnya menjadi 2, 5, 4, 6, 1, 3. Nah, kita geser 5 dengan 4. Ya. 5 dengan 4 bagaimana? Lebih kecil 4. Nah, maka 4-nya geser. Ya, 5-nya pindah ke belakang. Ya. Pindah ke belakang. Menjadi 2, 4, 5, 6, 1, 3. Ya. Kemudian 2, 4, 5, 6, 1, 3. Nah, kita lihat 5 dengan 6. 5 dengan 6 ini berarti tidak perlu tukar tempat ya, karena 5 dengan 6, 5 ini lebih kecil daripada 6. Nah, selanjutnya berarti 6 dengan 1. Ya, kita perhatikan 6 dengan 1. 6 dengan 1. Nah, kita bandingkan 6 dengan 1 lebih kecil 1. Ya, kemudian 1 dengan 5 itu lebih kecil 1. 1 dibandingkan dengan 4 lebih kecil 1. 1 dibandingkan dengan 2 lebih kecil 1. Nah, maka 1 ditaruh paling depan ya. Nah, kemudian menjadi 1, 2, 4, 5, 6. Kemudian 3. Nah, setelah itu kita bandingkan lagi ya. Yang terakhir berarti 3 dengan 6 lebih kecil 3. Ya, berarti 3-nya maju. 3 dengan 5 lebih kecil 3. 3 maju lagi. Kemudian 3 dengan 4 lebih kecil 3. Ya. 3 dengan 2, oh nggak mungkin, karena 2 lebih kecil. Maka 3 hanya sampai di sini. Maka 3 diletakkan di sini. Sisanya 4 dan seterusnya akan geser. Maka menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, seperti ini. Itu menggunakan insertion sort. Nah, contoh lain misalnya. Diketahui di sini ada 85, 12, 59, 45, 72, 51. Ya. Maka kita bandingkan 12 dengan 85. 12 dengan 85, nah ini lebih kecil 12. Maka 12-nya ditaruh di depan, 85-nya pindah ke belakang. Ya, menjadi 12, 85,
59, 45, 72, 51. Nah, selanjutnya berarti ke setelah 85, berarti 59. 59 dengan 85 lebih kecil 59. Nah, maka ditukar lagi. Maka menjadi 12, 59, 85, 45, 72, 51. Ya. Dan kita bandingkan lagi. Ya. 45 dengan 85. Nah, lebih kecil 45. Kemudian dibandingkan lagi 45 dengan 59 lebih kecil mana? 45. Nah, otomatis 45 berarti di sini. Ya, maka menjadi 12, 45, 59, 85, 72, 51. Ya. Nah, kemudian kita bandingkan yang 72 dengan 85, lebih besar mana? Lebih besar, lebih kecil mana? Lebih kecil 72. Ya, maka dia akan geser. Ya, maka menjadi 12, 45, 59, 72, 85, 51. Nah, selanjutnya kita bandingkan 51 dengan 85. Lebih kecil 51. Nah, maka 51 geser. Geser di sini, kita bandingkan lagi. Sama 72, lebih besar mana? Lebih besar 72 ya, 51 lebih kecil. Maka dia geser lagi ke sini. Nah, berarti di sini 51, kita bandingkan lagi. Dengan 59 lebih kecil mana? Dengan 59 itu lebih kecil 51. Nah, maka 51 geser ke sini. Kalau dengan 45, jelas 45 lebih kecil ya, maka dia posisinya di sini. Nah, maka menjadi di sininya 12, 45, 51, 59, 72, dan 85. Tuh. Ya, jadi dia maju kurang lebih 3 langkah. Nah, itu kalau menggunakan cara insertion. Nah, untuk penerapannya di dalam Python ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian metode yang keempat itu ada merge sort ya. Merge sort ini adalah algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer. Ya, dimana karena jumlahnya itu terlalu besar. Algoritma ini sendiri ditemukan oleh John von Neumann yaitu pada tahun 45. Algoritma pengurutan data merge sort ini dilakukan dengan menggunakan cara divide and conquer, yaitu dengan memecah kemudian menyelesaikan setiap bagian ya, kemudian menggabungkan kembali. Pertama datanya itu akan dipecah menjadi 2 bagian, di mana bagian pertama merupakan setengah apabila datanya genap, atau setengah minus 1 apabila datanya ganjil dari seluruh data. Kemudian dilakukan pemecahan kembali untuk masing-masing blok sampai hanya terdiri dari 1 data tiap blok. Setelah itu kemudian digabungkan kembali ya dengan membandingkan pada blok yang sama apakah data pertama itu lebih besar daripada data ke tengah plus 1. Jika iya, maka data ke tengah plus 1 itu akan dipindah sebagai data pertama. Kemudian data yang ke pertama sampai yang ke tengah itu akan digeser menjadi data kedua sampai ke tengah plus 1. Nah, itu akan seperti itu ya, sampai menjadi satu blok utuh seperti awal. Sehingga metode merge sort ini merupakan metode yang membutuhkan fungsi rekursi untuk penyelesaiannya. Maksudnya gimana? Oke, untuk lebih jelas ya, kurang lebih seperti ini cara kerjanya. Kita perhatikan yang sebelah sini. Di sini ada array 63518247. Ini datanya genap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, berarti dibagi 2. Dibagi 2, maka akan jadi 6351 sendiri, 8247 sendiri. Nah, ini dipecah. Dipecah, maka terbentuk 6351 dan 8247. Nah, setelah terpecah seperti ini, masing-masing ya, ini kan 4 ya, itu dipecah lagi menjadi 2. Maka menjadi 63 dengan 51. Yang di sini berarti menjadi 82 dengan 47. Nah, masing-masing sudah seperti ini, kita pecah lagi. Nah, kalau dipecah berarti masing-masing mendapatkan 1.
6, 3, 5, 1, 8, 2, 4, 7. Kalau sudah seperti ini, kemudian tinggal kita perhatikan 6 dengan 3 itu lebih kecil mana? Lebih kecil 3. Maka tukar tempat menjadi 3, 6. Kemudian 5 dengan 1. Nah, 1 lebih kecil, maka menjadi 1, 5. 8 dengan 2. Tukar tempat, jadi 2 dengan 8. 4 dengan 7. Nah, ini tetap karena 4 lebih kecil. Nah, kalau sudah seperti ini, ya. Kemudian kita lihat lagi, kita gabungkan. Ya. 3, 6, 1, 5, 2, 8, 4, 7. Kita gabungkan. Sambil kita urutkan. Ya. 3, 6, 1, 5. Nah, paling kecil mana? Paling kecil 1. Berarti setelah 1, kemudian 3. Ya. Setelah 3, kemudian 5. Setelah 5, kemudian 6. Ya, ini digabungkan menjadi 1. Yang samping juga ini. 2, 8, 4, 7. Berarti paling kecil 2. Dilanjutkan dengan 4, kemudian 7 dan 8. Nah, setelah itu kita gabungkan lagi ini dengan ini. Ya. Kita gabungkan sambil kita urutkan. Berarti paling kecil 1. Setelah 1 berarti 2. 2, 3, ya, kemudian 4, 5, 6, 7, 8. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, jadi dipecah dulu menjadi 2 bagian, menjadi masing-masing 4. Dari masing-masing 4 dibagi lagi menjadi 2. Sehingga masing-masing menjadi 2. 2 dibagi, dipecah lagi, masing-masing menjadi 1. Kemudian nanti digabung lagi. Ya. Ini untuk data genap. Nah, kalau untuk data yang ganjil ini, misalnya 38, 27, 43, 39, 82, 10. Maka bisa kita pecah ya menjadi 2. Karena 7 berarti 1, 4, 1, 3. Nah, saya di sini ambil berarti 38, 27, 4, 3, 3. Sisanya 9, 8, 2, 10, 11 sini. Sama dengan tadi, berarti kita pecah masing-masing 2. 38, 27, 43, 3. Kemudian ini kita pecah. 9, 8, 2, sisanya 1, 10. Setelah itu kita pecah lagi menjadi 1. 38, 27, 43, 3, 9, 8, 2, 10. Nah, tinggal kita lihat 38 dengan 27 kita tukar. Ya, 27 paling kecil nih. 27, 38. Kemudian 3 dengan 43. Ini tetap ya, 9 dengan 82, 10 juga tetap di sini. Setelah itu baru ini digabungkan lagi dengan kita urutkan. Jadi 3, 27, 38, 43. Yang ini kita urutkan menjadi 9, 10, 82. Setelah itu kita gabung lagi dengan mengurutkan menjadi 3, 9, 10, ya, 27, 38, 43, dan 82. Ya. Ini cara kerja menggunakan match sort. Ya. Nah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Ini kalau dibikin menggunakan kata-kata. Nah, contoh penerapan pada Python. Nah, ini programnya kan seperti ini. Untuk match sort, kemudian hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi dari 6, 3, 5, 1, 8, 2, 4. Nah, ini akan terpecah. Ya, 6, 3, 5, 1. Kemudian dipecah lagi menjadi 2 nih. Jadi masing-masing. Ya, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya yang terakhir adalah metode quicksort. Nah, untuk quicksort sendiri, ini adalah suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi, sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sort. Nah, untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen itu dipilih dari data. Nah, kemudian elemen data akan diurutkan dan diatur sedemikian rupa. Algoritma ini sendiri itu mengambil salah satu elemen secara abstrak ya, biasanya itu dari tengah, yang disebut dengan istilah pivot. Kemudian menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar itu nanti disimpan di sebelah kanan pivot. Nah, hal ini dilakukan secara rekursif terhadap elemen di sebelah kiri dan kanannya sampai semua elemennya itu terurut. Nah, langkah-langkahnya ya. Pilih satu elemen secara acak sebagai pivot. Itu langkah pertamanya. Yang kedua, pindahkan semua elemen yang lebih kecil ke sebelah kiri pivot dan elemen yang
lebih besar ke sebelah kanan pivot. Kemudian elemen yang nilainya sama itu bisa disimpan di salah satu. Setelah itu baru lakukan sort dengan rekursif terhadap subarray sebelah kiri dan kanan pivot. Nah, untuk tips pemilihan pivot sendiri, di dalam algoritma quicksort, pemilihan pivot adalah hal yang menentukan apakah algoritma quicksort itu akan memberikan performa terbaik atau terburuknya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk memilih pivot. Yang pertama, pivot adalah elemen pertama, elemen terakhir, atau elemen tengah tabel. Cara ini hanya bagus itu jika elemen tabel tersusun secara acak. Tetapi tidak bagus jika elemen tabel semuanya itu sudah terurut. Ya, misalnya jika elemen tabel semua menurun, maka semua elemen tabel akan terkumpul di up tabel yang sebelah kanan. Yang kedua, pivot dipilih secara acak dari salah satu elemen tabel. Cara ini baik tetapi mahal sebab memerlukan biaya ya atau kos untuk membangkitkan prosedur acak. Lagi pula, itu tidak mengurangi kompleksitas waktu algoritmanya. Yang ketiga, pivot ini adalah elemen median tabel, di mana cara ini paling bagus karena hasil partisi menghasilkan dua bagian tabel yang berukuran seimbang. Ya, masing-masing itu n/2 elemen, di mana cara ini memberikan kompleksitas waktu yang minimum. Masalahnya, mencari median dari elemen tabel yang belum terurut itu adalah persoalan tersendiri. Dan algoritma quicksort ini terdiri dari dua prosedur. Ya, jadi ada prosedur partisi dan juga ada prosedur quicksort sendiri. Nah, kelebihan untuk quicksort sendiri, yang pertama, secara umum memiliki kompleksitas 0 atau ya n log n. Yang kedua, algoritmanya itu sederhana, mudah diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman, dan arsitektur mesin secara efisien. Yang ketiga, di dalam praktek, ini adalah yang tercepat dari berbagai algoritma pengurutan dengan perbandingan seperti merge sort dan head sort. Yang keempat, melakukan proses langsung pada input atau in place, yaitu dengan sedikit tambahan memori. Dan yang kelima, bekerja dengan baik pada berbagai jenis input data. Contohnya seperti pada angka maupun karakter. Sedangkan kekurangan pada quicksort, yaitu sedikit kesalahan dalam penulisan program membuatnya bekerja tidak beraturan atau menyebabkan hasil tidak benar ya atau tidak pernah selesai. Yang kedua, yaitu memiliki ketergantungan terhadap data yang dimasukkan, di mana dalam kasus terburuk itu memiliki kompleksitas 0 ya. Yang ketiga, secara umum itu bersifat tidak stabil ya, yaitu mengubah urutan input dalam hasil akhirnya, di mana dalam hal ini inputannya itu bernilai sama. Dan yang keempat, pada penerapan secara rekursif atau memanggil dirinya sendiri, itu bisa terjadi kasus terburuk, yaitu bisa menghabiskan stek dan memacetkan program. Nah, ini langkah ya, atau contoh dalam pengurutan quicksort. Misal diketahui array 9, 4, 2, 7, 10, 1, 5. Nah, maka yang pertama yaitu menentukan pivot. Nah, saya ambil tengah-tengah. Ya, misalnya di sini 9, 4, 2, 7, 10, 1, 5. Ini kan totalnya 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka saya ambil tengah. Ambil dari ini 3, dari kiri 3, dari kanan 3. Nah, saya ambil 7, 7 sebagai pivot. Nah, kemudian kita buat partisi masing-masing, kanan dan kiri. Nah, ini pivotnya 7. Yang sebelah sini kita kasih partisi 1, yang sebelah sini partisi 2. Nah, kemudian kita lihat ya. Kita gunakan algoritma. Jika angkanya lebih kecil dari pivot, maka diletakkan di sebelah kiri. Kemudian kalau lebih besar diletakkan di sebelah kanan. Nah, yang pertama kita bandingkan dari sebelah sini ya. Itu angka 9. Angka 9 itu lebih kecil atau lebih besar? 9 itu berarti lebih besar. Ya, maka ditaruh di sebelah kanan. Nah, 9 lebih besar, maka taruh di sebelah kanan. Ini pivotnya berarti sebelah sini. Ya. Selanjutnya, setelah 9, kita ke 4.
4 itu sama pivot lebih besar, berarti lebih besar atau lebih kecil. Ya, 4 dengan pivot itu berarti 4 lebih kecil. Maka kalau lebih kecil berarti sebelah kiri. Nah, ya, sebelah kiri, sebelah sini. Selanjutnya setelah 4 ada 2. 2 itu lebih besar atau lebih kecil dari pivotnya? Lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti 2-nya di sebelah kiri. Nah, 2 lebih kecil ya, sebelah kiri. Setelah 2, ya, kemudian kita ke angka 10. 10 itu lebih kecil atau lebih besar dari pivotnya? Berarti lebih besar. Kalau lebih besar berarti ditaruh sebelah kanan. Ya. Nah, maka di sini dia kan di sebelah kanan. Kemudian setelah 10 kita ke 1. 1 dengan pivot lebih besar lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti ditaruh sebelah kiri. Maka taruh sebelah sini. Nah, jadi 4, 2, 1. Nah, setelah 1 berarti yang terakhir adalah 5. Nah, 5 kita bandingkan dengan pivot. Lebih besar, lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti sebelah kiri. Maka kita letakkan di sini. Nah, maka menjadi 4, 2, 1, 5, 7, 9, 10. Ya. Setelah seperti ini, nah ini berarti masuk partisi baru. Ya. Ini belum selesai. Nah, maka kita bandingkan lagi. Ya. Kita bandingkan lagi. 4, 2, 1, 5, 7, 9, 10. Ya. Nah, kita tentukan pivot lagi. Nah, pivotnya adalah ini paling ujung, 4 dengan 10. Ya. Maka dibandingkan lagi 4 dengan 2. 4 dengan 2, pivotnya 4. Berarti 2 dengan 4, 2 lebih kecil. Berarti di sebelah kiri. Ya. Maka kan seperti ini. Setelah itu, 1 bandingkan dengan 4. Berarti lebih kecil. Maka di sebelah kiri lagi. Ya. Setelah itu, nah ini. 5. Ya. 5 dengan 4. Nah, berarti lebih besar. Kalau lebih besar berarti di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan sini. Ya. Selanjutnya kalau sudah, ini berarti sudah urut ya, 1, 2, 4, 5. Nah, berarti kita lari yang ke sebelah sini. Ya. Pivotnya 10. 10 dengan 7, lebih kecil 7, berarti sebelah kiri. Nah, berarti nanti di sini. 10 dengan 9, nah lebih kecil 9, maka di sini. Ya, berarti ini pivot juga sudah urut. Maka kalau sudah urut, akan menjadi 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10. Nah, ini kalau menggunakan quick sort. Ya, jadi kalau quick sort kita harus bikin pivotnya, tentukan pivotnya terlebih dahulu. Nah, kemudian ini quick sort kalau diterapkan pada Python ya akan menjadi seperti ini ya untuk programnya. Oke, kesimpulannya untuk metode sorting tersebut, yang pertama, bubble sort ini membutuhkan waktu komputasi paling lama dalam pengerjaan. Yang kedua, quick sort dengan match sort ini adalah metode yang paling cepat ya, tetapi untuk quick sort itu lebih cepat dibandingkan dengan match sort. Dan yang ketiga, untuk insertion sort dan selection sort ini punya kompleksitas yang sama dengan bubble sort ya, tetapi waktunya lebih cepat. Oke, untuk pertemuan yang ke-10 ini ada tugas ya, tugas kelompok 2 orang sama seperti kemarin, yaitu diminta untuk membuat ya seperti contoh tadi, yaitu mengurutkan data 29, 27, 10, 8, 7, 6, 21 menggunakan 4 metode. Ya. Jadi dibuat seperti contoh di atas tadi, menggunakan selection sort, bubble sort, net sort, quick sort maupun insert sort. Ya. Nah, jadi dibuat langkah-langkahnya seperti tadi. Ya, untuk ini tidak bikin program tapi dibikin langkah-langkah tadi untuk menentukan 4 metode dari array tersebut. Ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi pertemuan 10 ya. Silahkan dicoba tugasnya. Nanti kalau ada kesulitan silakan bisa ditanyakan. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.